Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-55. Sultan Dandun Martengsari berperang melawan pasukan Mangkunagara dan Jayawinata. Sultan Dandung Martengsari sudah mendengar akan diserang pasukan Mataram. Segera mengumumkan kepada prajurit darat yang berjumlah 1.000 agar bersiap. Kalau perang berkuda dipastikan akan kalah, karena kuda orang Mataram bagus-bagus. Kuda pasukan Sultan Dandun adalah kuda gunung yang kecil-kecil. Salah langkah kalau hendak diadu dengan kuda orang Mataram. Beraninya hanya bondo nekat tanpa berpikir panjang. Sesama orang mengabdi kok harus mengorbankan pasukan. Sangat tidak elok. Kalau saja mau melawan company, pasti akan banyak orang yang mengikuti. Seperti ini perintah Sultan Dandun kepada Arya Bangkong. Umumkan kepada pasukanmu, barang siapa bisa membunuh pasukan Jayawinata, akan saya angkat untuk menggantikannya di Mataram. Kalau yang dibunuh seorang mantri, akan aku angkat menjadi mantri pula. Segera tanda perang ditabuh. Suara bendi berkumandang di angkasa. Laju segera Sultan Dandun Martengsari ke lapangan yang luas, tempat yang akan dipakai menyambut kedatangan musuh. Sudah dirakit pasukannya dengan memakai gelar Emprit Nebo. Sementara itu pasukan Mataram sudah datang. Pasukan pembuka jalan sudah terlihat, dipimpin Ngabei Puspawijaya. Puspawijaya ketika melihat tidak tahan lagi. Tidak menunggu perintah langsung menerjang musuh dengan 300 prajurit berkuda. Berkecamuk perang habis-habisan. Sejawijaya menyusul sambil bersorak dengan 300 prajurit berkuda. Gelagapan pasukan Sultan Dandun, prajurit daratnya dilindas kuda. Menombak dihindari dan meleset. Gantian ditombak kena. Sultan Dandun melihat pasukannya kerepotan, banyak yang tewas. Sultan naik kuda dan mengamuk, ditodong tombak oleh Puspawijaya, menghindar dengan keras, berbelok lalu berputar ke lain tempat. Semakin banyak prajurit yang tewas. Dua pangeran, Pamod dan Mangkudiningrat, menahan serangan Sultan Dandun sambil menahan tawa. Ayo, orang salah ini. Terlihat sudah, kata Pangeran Pamod. Sultan menuju tempat Kudonowarso. Kudonowarso diamuk, ditahan sebentar lalu ditinggalkan. Kudonowarso diterjang tak bergeser, masih tangguh. Mendekat Sultan Dandun. Kudonowarso berkata pelan. Kesurupan iblis ya orang besar ini, tumben mengamuk. Tampak seperti bukan keberaniannya yang sesungguhnya. Selama ini belum pernah terlihat seperti ini. Sangat heran Kudonowarso. Sultan Dandun berkata kepada Kudonowarso, "Hei Kudonowarso, ayo mengadu tombak. Tahanlah tombakku, matilah di tanganku." Kudonowarso melihat sedemikian mengamuknya Sultan Dandun. Dia memilih menghindar karena merasa sebagai orang kecil. Dirinya bukan tandingan seorang pangeran. Sudah habis pasukan Sultan Dandun. Terdengar suara orang yang mundur karena terluka. Bersorak orang Gunung Kidul. Besar hatinya kalau berkumpul. Barang siapa memisahkan diri pasti mati. Yang mati sudah 30 orang. Tempatnya terpisah dari tuannya. Yang tinggal saling berkumpul tak mau terpisah. Saling beradu siku menghadap ke lawan. Setiap ada yang menerjang selalu menghindar. Tingkahnya seperti orang main perang-perangan saja. Ketika terlihat dari belakang, sangat marah Pangeran Mangkunagara. Berkata Pangeran Mangkunagara kepada Tumenggung Jayawinata, "Paman, segeralah dihabisi. Mantri dalam 40 suruh meninggalkan meriamnya supaya tidak memperlambat gerak." Yang disuruh langsung ngajir memacu kuda,
Mantri dalam kuat dan tidak goyah menahan serangan musuh. Digeser pun tak kuat. Diamuk pun tahan. Cara bertempur para mantri 40 sama sekali tidak melenceng dari keperwiraan seorang prajurit. Jayokintoko menembak ke arah Pangeran Arya Singosari. Terkena telapak tangannya, tembus sampai ke belakang. Darah menyembur dengan deras. Arya Singosari berteriak. Sultan Dandun datang menolong. Para mantri menghadang. Dada Sultan Dandun ditusuk. Tak mempan tetapi pingsan. Namun langsung bisa bangun kembali. Ketika akan ditusuk yang kedua kali, Sultan Dandun takut lalu menghindar. Dan lagi sang adik sudah terluka. Bolong telapak tangannya. Darah terus mengucur deras. Sultan Dandun lali membolos dari medan perang. Pasukannya dikeroyok musuh sampai tumpas. 70 prajurit semboyan dikejar sampai tewas bergelimpangan di berbagai tempat. 7 orang mantri tertangkap. Salah satunya adalah menantu Adipati Puger yang bernama Raden Ronggo Martosari. Para mantri diampuni semuanya. Pasukan semboyan tumpas di Mamenang. Orang-orang desa banyak yang nimbrung ikut memukul. Banyak yang ingin menjarah pakaian para mantri yang tertangkap. Orang mau berperang kok tidak urus. Berani perang tapi tidak tangguh. Sultan Dandun semakin kebingungan. Pasukan Mataram bermalam di Mamenang. Paginya mengirim utusan ke Sukawati untuk memberitahu bahwa Sultan Dandun sudah kalah. 2 mantri Mataram berangkat dengan membawa 100 potongan telinga sebagai bukti. Tidak diceritakan perjalanan mereka. Sesampai di Sukawati segera mengaturkan surat kepada Pangeran Adipati Sukawati. Surat sudah diterima dan dibaca dengan seksama. Tersenyum Pangeran Sukawati. Si utusan ditanya tentang jalannya peperangan. Semua diceritakan apa adanya dari awal sampai akhir. Pangeran memanggil para punggawa. Tak ketinggalan Adipati Puger. Pangeran berkata, Kanda Puger, menantumu Martosari sekarang ditawan oleh Pangeran Arya Pamot. Kalau aku minta pasti diserahkan. Namun istrinya belum ketemu. Anakku Mangkunagara sedang mencarinya. Tempatnya bersama istri adikku Dandun yang sedang mengungsi ke gunung. Si Mangkunagara sudah menyuruh untuk mengambilnya segera. Adipati Puger berkata, orang nekat ya akan menemui repot. Orang mengabdi kepada Pangeran Martengsari mustahil menemui kebaikan. Pangeran satu itu patutnya hanya sebagai suruhan. Dasarnya sudah songong, berwatak congkak. Perkataannya tidak berbuah, hanya nyinyir dan besar mulut. Semua tertawa mendengar olokan Adipati Puger. Utusan disuruh beristirahat. Paginya si utusan diberikan 1000 rial disertai surat balasan dari Pangeran Adipati Sukawati. Isi suratnya, aku berikan ganjaran karena perang berhasil dengan baik kepada Jayawinoto agar dibagikan 100 rial. Untuk Kudonowarso 100 rial juga. Selebihnya agar dibagi rata kepada yang lain. Aku serahkan kepadamu meratanya kepada prajurit. Uang itu sebagai tanda dari kasihku kepada semua prajurit. Si utusan menyembah dan kembali dari Sukawati. Di jalan tak diceritakan. Sesampai di Mataram, pangeran sedang duduk di hadapan para punggawa. Sementara para mantri mengadakan sabung ayam. Tumenggung Jayawinoto duduk di depan. Disambung Tumenggung Kudonowarso, Tumenggung Surodiktoyo, Tumenggung Suromangunjoyo, Tumenggung Palangnagara, dan Ngabehi Malang Trigomo. Kaget mereka oleh datangnya utusan membawa surat dan oleh-oleh. Pangeran segera turun dan para bupati semua berdiri menerima surat. Setelah surat dibaca lalu duduk kembali.